Untuk informasi tersebut memang kami juga mendengar, tapi kami belum memastikan apakah yang bersangkutan adalah korban dari kasus penembakan tersebut, karena saat ini kami masih mendalami. Oke. Jadi 1 orang meninggal, kemudian 4 orang sedang dirawat di rumah sakit. Kita juga minta kepada Kemenlu untuk penegak hukum yang ada di sini dibuka transparansinya, polisi Malaysia ya. Dan kita baru bisa boleh diakses itu kalau tidak salah hari Rabu. Kemenlu baru dibukakan akses. Jadi tentu kita menghormati proses yang ada dalam negeri mereka, dan kita juga minta kepada Kemenlu untuk mendorong agar penegak hukum yang ada di sini dibuka transparansinya. Jadi terang benderang lah proses-proses ini sehingga jauh lebih baik. Pak, konfirmasi aja Pak, berarti berapa yang meninggal, berapa yang luka gitu? Jadi 1 orang meninggal, kemudian 4 orang sedang dirawat di rumah sakit, di rumah sakit yang berbeda. Dan sudah terinformasikan kepada keluarganya masing-masing? Sudah kami langsung minta bergerak ke keluarga supaya tidak simpang siur dan mereka ada kepastian informasi kepolisian kita yang ada di sini. Dan satu, meminta untuk memperjelas kronologi masalahnya. Yang kedua, melakukan koordinasi dengan pihak-pihak aparat setempat agar kita bisa mendampingi penanganan jenazah maupun tengok di rumah sakit yang sakit. Sekaligus kemungkinan ada proses hukum ke depan, itu juga kita minta, kita akan berusaha menyiapkan misalnya tim advokasi untuk mendampingi mereka. Pak Ketut, sudah ada informasi soal identitas dan asal pekerja migran yang ditembak di Malaysia ini? Terima kasih. Kami sampaikan di sini beberapa upaya kami lakukan, termasuk upaya koordinasi kami lakukan dengan Kementerian Luar Negeri atau KBRI di Kuala Lumpur, dan juga kami koordinasi dengan Atase Kepolisian Republik Indonesia di Kuala Lumpur. Memang sampai saat ini belum ada informasi tentang identitas lengkap dari masing-masing korban. Demikian. Baik, artinya kalau publik ingin mengetahui siapa saja mereka dan asalnya dari mana, ini belum dapat dijelaskan oleh Kementerian P2MI ya Pak ya? Sampai saat ini belum dapat dijelaskan karena kami terus akan melakukan monitoring dan memantau. Tentu juga kami dari Kementerian Perlindungan Perempuan Indonesia juga terus melakukan koordinasi dengan khususnya otoritas kita yang ada di Kuala Lumpur. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini tadi disampaikan bahwa akan ada akses konsileran yang akan dilakukan oleh KBRI kita untuk mendapat informasi lebih lengkap pada Rabu. Demikian. Ya, Pak Ketut, kami ingin konfirmasi juga karena kabar yang tersiar di berbagai media ini ada P2MI asal Aceh begitu, termasuk yang meninggal dunia. Kabar ini dari mana? Bisa Anda jelaskan apakah sudah bisa dikonfirmasi betul atau tidak? Terima kasih Mas Radi. Untuk informasi tersebut memang kami juga mendengar, tapi kami belum memastikan apakah yang bersangkutan adalah korban dari kasus penembakan tersebut, karena saat ini kami masih mendalami. Dan kami tidak bisa memberikan data yang lebih real atau lebih lengkap, karena apapun yang kami laporkan dalam siaran ini kami akan koordinasi dulu dengan Kementerian Luar Negeri di KBRI Kuala Lumpur dan juga Atase Polri. Nanti kalau kami akan dapatkan data memang benar, akan sampaikan lebih lengkap lagi ke depan. Demikian Pak Redi, Mas Redi. Baik. Tapi untuk kejelasan, kami sempat mendengar ada sebenarnya terjadi perlawanan sebelum ditembak. Apakah betul demikian, Pak Ketut? Baik, untuk kalau kami berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari kembali kami sampaikan dari Kementerian Luar Negeri, KBRI kita di Kuala Lumpur dan juga Atase Polri, memang sudah diberitakan bahwa ada terjadi penembakan yang dilakukan oleh APMN atau Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia kepada 5 warga negara Indonesia kita yang di perairan Tanjung Ru atau Selangor, yang tentu menyebabkan 1 meninggal dunia dan
1 kritis dan 3 juga luka-luka berat. Nah, saat ini juga dalam proses perawatan beberapa rumah sakit yang ada di Malaysia, baik rumah sakit Banting di Malaysia yang informasinya kami dapatkan bahwa itu 1 yang meninggal itu di rumah sakit Banting, dan juga 1 rumah sakit di Klang itu yang dikategorikan sebagai luka tembak ya dalam keadaan kritis, dan juga rumah sakit Serdang itu yang 3 orang luka-luka. Demikian melaporkan. Ya. Ya. Wakil Menteri P2MI Pak Ketut, Ibu Christina Aryani sempat bilang juga ada dugaan terjadi excessive use of force atau tindakan penggunaan kekuatan yang berlebihan begitu terhadap pekerja migran kita yang hendak menyeberang ke Malaysia. Apakah betul demikian? Dan yang ingin saya tanyakan juga apa yang dilakukan oleh PMI ini, yang hendak dilakukan oleh PMI ini di Malaysia sebenarnya? Betul sekali Mas Reddy. Memang kalau kami melihat dalam konteks informasi berita-berita tersebut kan ada sebuah perlawanan dilakukan oleh WNI kita pada saat itu. Yang tentu kalau kita melihat dalam konteks pekerja migran Indonesia memang seharusnya harus dilakukan secara langkah-langkah yang prosedural dalam melakukan langkah-langkah tindakan tegas itu. Kalau memang kalau terjadi tindakan yang berlebihan, itu memang nanti akan dilihat apa ada bukti-buktinya yang bersangkutan memang melakukan tindakan yang berlebihan. Sampai saat ini kami akan menunggu tentunya hasil penyelidikan dan perkembangan informasi yang tentunya kami akan dapatkan nanti dari KBRI kita yang ada di Kuala Lumpur dan juga atas Polri. Jadi kalau memang kami berpikir bahwa memang dugaan kami adalah memang ada disebut dengan excessive use of force yang dilakukan oleh APM tersebut. Demikian. Tapi termasuk jika publik ingin mengetahui juga pemicu mereka melakukan excessive use of force ini juga masih diselidiki atau sudah tahu kira-kira Pak Ketut? Masih diselidiki. Masih diselidiki ya? Masih diselidiki, lebih dalam lagi. Kita juga bisa, karena kejadian itu di tengah lautan ya, jadi beberapa orang aja yang tahu. Jadi kami akan melihat ke depan. Mudah-mudahan di Rabu nanti setelah diberikan akses untuk bisa melihat, menjenguk korban dan sebagainya, di sana akan ada komunikasi dengan pihak korban dan sebagainya. Di sana akan kita melihat titik terang apa sih duduk perkara itu, apa bagaimana masalahnya, sehingga tidak ada simpang siur saat ini ada perlawanan atau membawa parang dan sebagainya. Kami dengar seperti itu, ini yang perlu kita lakukan. Pada prinsipnya Pak Mas Reddy, kami juga tentu kami sampaikan, kami tentu mengucapkan duka mendalam atas meninggalnya 1 PMI kita atau WNI kita di sana, dan juga semoga yang 4 orang ini dalam proses perawatan kami mendoakan semoga segera berkesembuhan. Demikian.